Apakah kamu mencintai dirimu sendiri? Jika iya, apakah kamu tahu bagaimana caranya? Mencintai diri sendiri seharusnya menjadi latihan rutin. Tidak masalah apabila di awal kamu tidak tahu caranya bagaimana, atau bahkan ketika kamu justru tidak suka dengan dirimu sendiri. Tapi yang jelas, ketika kamu mulai berkomitmen untuk mencintai diri sendiri, maka ini adalah awal yang baik. Bayangkan kamu berada dalam sebuah ruangan yang gelap dan ada cahaya dari luar. Tugasmu hanyalah membuka gorden di jendela dan membiarkan sinar matahari masuk menerangi ruangan yang gelap. Sesederhana itu. Jadi, setiap kali pikiranmu kembali pada kegelapan, misalnya rasa takut, cemas, sakit, dan sebagainya, ketika kamu menyadarinya, maka jangan lupa untuk kembali mendekati cahaya dan biarkan cahaya untuk menerangi hidupmu. Mencintai diri sendiri memang tidak mudah, tapi merupakan perjalanan yang berarti. Jalani langkah satu demi satu dengan penuh cinta, bukan rasa takut. Mulailah perlakukan dirimu sebagai orang yang kamu kasihi, dan kamu akan merasakan sendiri bedanya. Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Love Yourself Like Your Life Depends on It, karya Kamal Rafikan. Buku ini membahas kekuatan dari mencintai diri sendiri, bagaimana cara mengembangkannya, dan menjadi fondasi dari pengembangan diri. Sepanjang hidup, kita mungkin merasakan cinta dalam berbagai bentuk. Kita mencintai orang tua, anak, pasangan, hewan peliharaan, teman, dan bahkan orang asing. Tapi, seberapa sering kita mencintai diri sendiri? Mungkin saja ketika kita melihat ke dalam, yang kita lihat justru kekurangannya. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan fokusnya pada kelemahan. Tidak heran jika kita sering merasa tidak bahagia, karena selama ini yang kita lakukan adalah menaruh diri kita pada prioritas terbawah. Nah, bagaimana bila kita justru belajar untuk mencintai diri, ibaratnya hidup kita bergantung pada hal tersebut? Bagaimana jika kita menghargai diri dan menyayangi diri sama halnya seperti cinta yang kita berikan pada orang lain? Mungkin kita bisa memulainya dengan membuat pilihan, memilih untuk memaafkan kesalahan diri di masa lalu, atau melihat dirimu dari sudut pandang yang lebih positif, dan sebagainya. Hal ini memang tidak mudah. Bagi sebagian orang, hal ini mungkin terasa aneh. Wajar saja karena kita tidak terbiasa melakukannya. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, apakah self-love penting? Apa yang kamu pikirkan jika mendengar kata self-love? Apakah kamu menganggap kalau ini adalah sesuatu yang egois? Sejak kecil, kita mungkin diajarkan untuk menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Tapi, bagaimana kalau kita melihat self-love sebagai bentuk merawat diri? Cinta boleh dibilang merupakan salah satu emosi terkuat yang kita rasakan. Cinta bisa membuat kita bahagia, puas, dan aman. Jadi, self-love adalah cara kamu melawan semua suara negatif yang ada di sekelilingmu, entah yang berasal dari dalam atau luar diri. Nah, bagaimana cara untuk memulai self-love? Pertama, menciptakan mental loop yang baru. Ketika kamu mengulang kalimat "saya mencintai diri saya sendiri", artinya kamu mulai melihat kalau dirimu berhak untuk merasakan kebahagiaan. Mungkin ekstrimnya, kamu menjadikan self-love sebagai sebuah keharusan. Self-love diri menjadi prioritas. Jadi, kamu mulai membuka diri dan banyak hal baik mulai masuk. Hingga akhirnya, kamu sadar betapa berharganya dirimu sendiri. Jangan lupa untuk bersikap baik dan bersabar, karena hal ini akan membuatmu jadi lebih tenang, jelas, dan terhubung dengan siapa dirimu. Terus ulang kalimat "saya mencintai diri saya", hingga hal ini menjadi sesuatu yang natural. Ketika kamu melihat diri di cermin, siapa sosok yang kamu lihat? Apakah kamu melihat seorang yang rupawan dan kuat? Atau seseorang yang banyak celah dan tidak pantas? Wajar saja apabila di hari tertentu kamu merasa tidak baik dengan dirimu sendiri. Misalnya, setelah kamu melakukan sebuah kesalahan, kamu jadi menghakimi diri sendiri. Jika saja bla bla bla, atau tadi tuh harusnya bla bla bla. Mungkin saja memang benar kamu yang salah dan sulit melihat diri dalam kacamata objektif saat kondisi yang buruk.
Namun, jangan biarkan situasi ini jadi menghilangkan cintamu pada diri sendiri. Coba luangkan waktu berapa menit untuk melakukan afirmasi diri. Katakan kepada dirimu di depan cermin kalau kamu mencintai dirimu sendiri. Mungkin awalnya terdengar memalukan atau aneh, tapi coba lakukan ini terus-menerus dan rasakan bedanya. Kedua, bagaimana menghadapi kesalahan diri. Setiap orang pastinya pernah berbuat kesalahan, dan ini adalah bagian menjadi manusia. Tapi yang membedakan antara orang sukses dan tidak adalah apa yang kamu lakukan setelahnya. Apakah kamu terjebak dalam mengasihani diri? Atau kamu memaafkan diri, belajar dari kesalahan tersebut, lalu move on? Tentu saja, opsi yang terakhir lebih produktif kan? Ini merupakan bagian besar dalam mencintai diri sendiri. Kamu perlu belajar untuk menerima dirimu sendiri apa adanya. Jadi, jika kamu sulit move on, mungkin karena selama ini kamu sulit sekali untuk memaafkan diri atas kesalahan yang terjadi di masa lalu. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan? Mungkin kita perlu belajar untuk berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain dan mulai menghargai keunikan dari kualitas diri. Atau mulai memuji diri atas pencapaian yang selama ini diraih. Ketika kamu melepaskan rasa bersalah dan malu akibat kesalahan yang kamu buat, maka artinya kamu membuka diri pada kebahagiaan. Ada tips yang bisa kamu praktekkan. Cobalah cari tempat yang tenang dan bebas dari gangguan, karena kamu perlu memberikan perhatian sepenuhnya kepada dirimu sendiri. Lalu, tulis semua hal yang selama ini menahan dirimu untuk maju ke dalam sebuah kertas. Luapkan semuanya, keluarkan semua perasaan yang selama ini terpendam. Setelah kamu selesai mencurahkan isi hati, maka coba mundur sejenak, lalu lihat kembali kesalahan masa lalu dengan perspektif yang lebih jernih. Sadari kesalahan apa adanya. Kesalahan tersebut tidak mendefinisikan siapa kamu. Lalu ketika kamu siap, lepaskan semuanya. Kamu bisa bakar kertas tersebut, atau opsi yang lebih mudah, kamu bisa merobek kertas itu menjadi potongan yang kecil lalu membuangnya. Mungkin saja latihan ini bisa membuat beban yang ada di pikiranmu jadi lebih ringan dan lebih bebas, sehingga kamu siap untuk memulai hal baru. Ketiga, buat self-love jadi kebiasaan. Apakah kamu pernah berpikir saat menyikat gigi atau mengikat tali sepatu? Kemungkinan besar tidak. Hal ini sudah jadi sebuah ritual. Ritual menciptakan kebiasaan, dan seiring berjalannya waktu, kebiasaan membentuk siapa kamu. Dengan kata lain, menjadi identitas diri. Tidak peduli seberapa besar kamu menginginkan sesuatu. Apabila kamu tidak merubah kebiasaan lama, maka sangat kecil sekali kemungkinan kamu untuk berubah. Kabar baiknya, dengan sedikit fokus dan usaha, kita bisa mengganti kebiasaan lama yang buruk dengan kebiasaan baru yang lebih sehat. Nah, jika bicara soal self-love, mungkin berlatih mindfulness dan meluangkan waktu secara rutin untuk mempraktekkan ritual self-love bisa sangat membantu. Misalnya, kamu bisa berlatih memperhatikan nafas yang masuk dan keluar. Berusaha untuk berada di saat ini, masa kini. Lalu, tutup dengan menunjukkan rasa syukur. Katakan I love myself ketika nafas masuk, kemudian katakan thank you ketika nafas keluar. Latihan ini akan membuat kamu untuk menerima dirimu apa adanya dan berterima kasih atas segala hal yang sudah ada dalam hidupmu sekarang. Namun yang paling penting adalah kamu rutin menjalankannya. Barulah kamu merasakan manfaat dari latihan ini. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.